Jika disuruh menyebutkan siapa saja pahlawan nasional wanita Indonesia, pasti yang ada di pikiran kamu adalah Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Dewi Sartika, Christina Marta Tiahahu, Cut Nyadin, ataupun Cut Mutia. Namun, pernahkah kamu mendengar tentang Laksamana Malahayati? Siapakah dia? Mari kita bahas bersama-sama. Beliau adalah seorang wanita yang lahir di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1550 dengan nama asli Kemalahayati. Ia adalah seorang keturunan bangsawan yang mana kakek dari pihak ayahnya adalah putra dari Sultan Salahuddin Shah. Ayahnya pun menjabat sebagai Laksamana Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang laksamana, Malahayati memilih masuk ke Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis yang dimiliki oleh Kesultanan Aceh. Akademi tersebut terbagi untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang para instrukturnya adalah para perwira dari Kesultanan Ottoman Turki. Di sanalah ia bertemu dengan Laksamana Zainal Abidin yang akhirnya menjadi suaminya. Sayangnya, suami Malahayati gugur pada pertempuran di Selat Haru saat melawan tentara Portugis. Hal tersebut membuat Malahayati berjanji untuk menuntut balas dendam dan meneruskan perjuangan suaminya. Maka dari itu, beliau meminta kepada Sultan Alaidi Riyayat Shah Al-Mukamil untuk membangun armada kapal perang yang beranggotakan wanita yang telah kehilangan suaminya di medan pertempuran. Setelah disetujui oleh sang sultan, armada Malahayati pun diberi nama Inong Bale, yang dalam bahasa Aceh Inong berarti wanita dan Bale berarti janda. Malahayati juga ditunjuk untuk menjadi laksamana yang memimpin pasukan tersebut. Armada tersebut memiliki sekitar 2.000 personel dan memimpin sekitar 100 kapal perang Kesultanan Aceh yang dapat mengangkut 400-500 orang. Tidak hanya itu, Malahayati juga membangun benteng yang menghadap langsung ke laut yang dilengkapi dengan meriam dan senjata siap tempur. Pada tahun 1585 sampai dengan 1604, Laksamana Malahayati memegang jabatan sebagai Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Al-Mukamil Riyayat Shah keempat. Pada 21 Juni 1599, datanglah dua bersaudara bernama Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Awalnya mereka berencana untuk melakukan transaksi rempah-rempah dengan Kesultanan Aceh. Namun karena sikap mereka yang tidak hormat, akhirnya pada 11 September 1599 meletuslah perang. Malahayati dan pasukannya berhasil mengalahkan armada mereka dan membunuh Cornelis de Houtman dengan menggunakan rencong. Frederik de Houtman pun ditawan oleh Kesultanan Aceh. Kemudian pada tahun 1600, pasukan Paulus van Saerden menerobos perairan Aceh dan menjarah kapal bermuatan rempah. Malahayati yang merasa geram pun menangkap salah satu admiral Belanda yang bernama Jacob van Neck. Perlawanan sengit dari Laksamana Malahayati serta tekanan dari pihak Portugis akhirnya membuat penguasa Belanda, Maurits van Oranje, mengirim utusan untuk melakukan perundingan damai. Hasil dari perundingan tersebut adalah kesepakatan untuk membebaskan Jacob van Neck dan Frederik de Houtman dengan syarat Belanda harus memberikan ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Hal tersebut membuat Ratu Elizabeth I dari Inggris memutuskan untuk memilih jalur damai. Pada tahun 1602, Laksamana Malahayati menjadi penerima utusan dari Ratu Elizabeth I. Beliau mengutus James Lancaster untuk meminta izin kepada Sultan Aceh agar membuka jalur pelayaran menuju Jawa. Pada tahun 1606, Laksamana Malahayati gugur saat melindungi Teluk Ruang Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Martin Afonso de Castro. Ia dimakamkan di puncak bukit kecil, Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Akhirnya pada tanggal 6 November 2017, melalui keputusan Presiden Joko Widodo, Laksamana Malahayati diberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Selain mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, Laksamana Malahayati juga diakui sebagai laksamana wanita pertama di Indonesia dan di dunia. Bagaimana? Perjalanan hidup beliau sangat menginspirasi, bukan? Atas jasa-jasanya, nama Laksamana Malahayati banyak diabadikan dalam berbagai hal. Yang pertama, pelabuhan laut di Teluk Ruang Raya Aceh Besar dinamakan dengan Pelabuhan Malahayati. Yang kedua, salah satu kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali kelas Fathahillah milik TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Malahayati.
Kapal perang ini dibuat di galangan kapal Wilton Vichendorp, Skidam Belanda pada tahun 1980 khusus untuk TNI AL. 3. Terdapat Universitas Malahayati yang terdapat di Bandar Lampung. 4. Sebuah serial film Kemalahayati menceritakan riwayat hidup beliau pada tahun 2007. 5. Nama Malahayati juga dipakai oleh Ormas Nasional Demokrat sebagai nama divisi wanitanya dengan nama lengkap Garda Wanita Malahayati. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya.